Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita dan nikmat kesempatan juga kepada kita, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatun Najah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Baiklah para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan kembali seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab atau fasal yang akan menjelaskan tentang rukunnya khutbatain. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat rukunnya Jumat, syaratnya Jumat. Jadi syaratnya sholat Jumat itu sudah dijelaskan, salah satunya itu ada 2 khutbah. Jadi diawali dengan 2 khutbah. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membahas atau membicarakan tentang rukun-rukun daripada khutbah itu sendiri. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, baiknya kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan agar apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai amal akhirat yang telah kita bisa harapkan pahalanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa khususan lillah wa li fadil kita bersyukur Muhammadan wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal sejiji fi arkanil khutbataini kang tetep ing dalem jelasakene pira-pira rukune khutbah. Kang tetep ing dalem martelakake pira-pira rukune khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro, utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Hamdulillahi nyatane muji ing Allah fihima ing dalem. Hamdulillahi nyatane muji ing Allah fihima ing dalem khutbatain. Fihima ing dalem khutbatain. Wassalatu lan maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi fihi ma ing dalam khutbatain. Sing nomor 3 wal wasiyatu lan wasiat bitakwa kelawan takwa fihi ma ing dalam khutbatain. Wa qira'atu ayatin lan maca sa ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Den waca fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbatain.
Yang terakhir adalah wadu'a ulan maca donga, wadu'a ulan maca donga lil mukminina maring wong mukmin, lil mukminina maring wong mukmin, wong mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wadon fil akhirati ing dalem akhirat. Jadi yang terakhir itu adalah mendoakan untuk mukmin dan mukminat demi kebaikan di akhirat. Itulah tadi redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang 5 rukun daripada pelaksanaan khutbah. Jadi dalam proses pelaksanaan khutbah minimal 5 rukun ini itu harus ada. 5 rukun ini itu harus ada. Pertama apa saja? Nah, mari coba kita bahas satu persatu. Pertama itu adalah hamdulillah fihima. Jadi dalam khutbah yang pertama dan khutbah kedua, pertama itu harus ada pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Nah, pujian di sini itu hanya ditentukan harus menggunakan lafaz Allah dan lafaz hamidah. Harus. Jadi disyaratkan untuk pujian ini harus menggunakan kalimat Allah dan menggunakan kalimat hamidah. Jadi alhamdulillah atau ahmadulillahi atau nahmadulillahi itu terserah. Yang penting maddah atau pokoknya tetap harus menggunakan kalimat memuji kepada Allah. Kalau diganti, ya itu tidak sah, tidak dianggap cukup muji kepada Allah. Seperti nahmadu lisyukrilillah, berarti nashkurulillah, tidak boleh diganti alhamdulillah nashkurulillah, kami bersyukur kita kepada Allah Subhanahu, tidak boleh. Atau alhamdulillahirrahman, segala puji bagi Zat yang Maha Rahman, itu sudah sah. Jadi harus segala puji bagi Allah atau kami memuji kepada Allah, gitu. Harus seperti itu. Jadi harus kalimat alhamdulillah. Jadi kalimat hamidah dan Allah. Jadi kalimat hamidah dan Allah. Jadi yang pertama harus memuji kepada Allah menggunakan kalimat hamidah dan Allah. Kemudian yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Jadi di dalam 2 khutbah yang pertama yang kedua, syarat yang kedua itu harus ada membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi harus wa tatayyana sholatu mimma dadaka sholatu ala Muhammadin au usalli. Jadi harus menggunakan kalimat sholat atau memohonkan tambahnya rahmat ta'zim untuk Kanjeng Nabi. Jadi untuk kalimat Muhammad itu tidak apa-apa diganti dengan Nabi. Berarti wassalatu ala nabi. Tidak apa-apa. Yang penting kalimat sholawatnya itu jangan dirubah, harus menggunakan kata shollu. Nusolli tidak apa-apa. Usolli tidak apa-apa. Nusolli itu juga tidak apa-apa. Nusolli wa nusallim wa barik itu tidak apa-apa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wala tata'ayyanu lafzu Muhammad bal yakfi Ahmad awil Nabi. Untuk kalimat untuk menyebutkan nama Kanjeng Nabi itu tidak perlu menggunakan kalimat Muhammad, bisa menggunakan Ahmad. Tuh. Tidak perlu. Jadi yang harus itu adalah kalimat sholawatnya. Kalimat sholawatnya. Jadi nusolli kami membacakannya. Jadi wassalatu wassalam, sholawat serta salam. Jadi sholawatnya itu tetap harus ada, karena yang dimaksud di sini itu adalah membacakan sholat atau mendoakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus ada sholawat kepada Kanjeng Nabi. Terus kemudian yang ketiga wal wasiyatu bit taqwa. Yang ketiga itu wal wasiyatu bit taqwa fihima.
Jadi antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu harus ada perintah atau wasiat ajakan kepada seluruh umat muslim yang hadir pada saat itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk kalimat takwa itu tidak harus menggunakan kalimat ittaqullah, tidak. Karena pada hakikatnya takwa itu adalah ijtinabul manahi wa imtithalul awamir. Jadi adalah melaksanakan segala perintah kepada Allah dan menjauhi segala larangan. Yang penting ada ajakan yang memiliki arti adalah ajakan perintah untuk melaksanakan dan ajakan perintah untuk menjauhi larangan itu. Jadi bisa diganti dengan atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Enggak harus menggunakan kalimat ittaqullah. Karena pada hakikatnya yang dimaksud di sini itu adalah al-wa'dhu wal hir ala ta'ah wa ya al-husul bi ghairi lafzih. Yang penting di sana itu ada seruan, ada ajakan untuk perintah atau ucapan yang baik atau wasiat yang baik untuk senantiasa menjauhi perintah Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang rukun yang ketiga yang harus dilaksanakan pada dua khutbah. Jadi baik khutbah pertama, khutbah kedua itu harus ada yang namanya wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian syarat yang rukun yang keempat itu adalah wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Qur'an yang memberikan pemahaman pada salah satu khutbah. Entah itu dibaca pada khutbah pertama ataupun dibaca pada khutbah keduanya saja. Dibaca dua-duanya itu tidak apa-apa, bagus mah. Tidak apa-apa, bagus. Cuma di sini dianjurkan dibaca pada khutbah yang pertama, karena untuk khutbah yang kedua itu tidak perlu dibaca karena sudah digantikan dengan doa. Jadi syarat yang keempat itu adalah membaca satu ayat yang memberikan pemahaman dari Al-Quran pada salah satu khutbah. Baik itu ayat yang dibaca janji pahala dari Allah ataupun janji ancaman dari Allah ataupun sejarah. Al-Quran yang dibaca itu berisi tentang sejarah itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Yang penting satu ayat yang bisa memberikan pemahaman. Itu. Wa yusallu ba'da farawi qira'ati ayatin mufhimatin ayatlah surat Qaf kullu jum'atin. Cuman di sini ada beberapa keterangan setelah membaca satu ayat yang bisa memberikan pemahaman. Jadi ayat yang bisa difahami, entah itu difahami sebagai janji yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya, atau satu ayat yang menjelaskan tentang janji ancaman Allah, atau satu ayat yang menjelaskan tentang hukum. Yang penting satu ayatnya itu yang bisa memberikan faedah. Makanya di sini kalau cuma kalimat alhamdulillah itu saja ayatnya yang dibaca, itu dianggap tidak cukup. Artinya satu ayat yang bisa memberikan pemahaman tentang apa? Ya seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mencakup apa saja, yang penting bisa dipahami. Apakah itu menjelaskan tentang janji Allah untuk memberikan pahala, atau janji Allah tentang bahwasanya Allah akan memberikan siksa, atau bercerita tentang hukum sholat, hukum wudu, ataupun hukum puasa seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan satu ayat yang menjelaskan tentang puasa. Atau qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah beberapa ayat. Jadi kalau cuma alhamdulillah itu kan ada. Atau wal asri, demi masa, itu kan belum bisa memberikan pemahaman yang utuh. Itu tidak sah kalau tidak dianggap cukup kalau ayatnya itu cuma satu seperti itu. Jadi masih dianggap kurang, artinya kurang, tidak sah.
Nah, cuma setelah membaca satu ayat yang sudah bisa memberikan pemahaman, itu disunahkan membaca surat Qaf dalam setiap Jumat. Sunnah membaca surat Qaf karena ada hadisnya Kanjeng Nabi yang kalau surat Qaf di Jumatin alal mimbar. Itu walaupun cuma membaca sebagian dari surat Qaf, jadi ditambahi dengan membaca surat Qaf, cuma hukumnya sunnah. Kalau langsung dijadikan surat Qaf-nya sebagai rukun, ya tidak apa. Yang jelas rukun yang keempat itu adalah membaca satu ayat yang bisa memberikan pemahaman, baik itu janji Allah terkait dengan pahala ataupun pemahaman tentang janji Allah terkait dengan ancaman Allah, atau tentang satu ayat yang memberikan pemahaman tentang hukum-hukum Allah atau sejarah utusan-utusan Allah, itu tidak apa-apa. Yang penting satu ayat yang bisa memberikan pemahaman itu dibaca pada salah satu khutbah, atas khutbah pertama atau khutbah kedua. Cuman lebih baik khutbah yang pertama, khutbah keduanya kan sudah ada doa. Itu. Nah, untuk yang rukun yang kelima itu adalah doa lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, yaitu mendoakan untuk kaum mukmin laki-laki ataupun kaum mukmin yang perempuan demi kebaikan akhirat, entah diampuni dosanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah segala dosa bagi orang mukmin Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, ataupun orang yang beriman laki-laki ataupun orang yang beriman perempuan. Itu kan bisa seperti itu. Yang penting yang kelima itu adalah membacakan doa untuk orang mukmin dan orang mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan dan orang mukmin perempuan demi kebaikan di akhirat. Nah, itu semua rukun-rukun yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan khutbahnya. Jadi ketika khutbah, di dalam khutbah apa saja yang harus dibaca di sana, yaitu yang 5 tadi. Apa saja? Pertama, memuji kepada Allah. Kedua, membaca sholawat. Memuji kepada Allah dibaca pada khutbah pertama dan kedua. Kemudian membaca sholat kepada Kanjeng Nabi juga dibaca pada khutbah pertama dan kedua. Kemudian wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Cuman untuk membaca Al-Quran yang bisa dipahami, satu ayat dari Al-Quran yang bisa, minimal satu ayat dari Al-Quran yang bisa dipahami, itu cukup dibaca pada salah satu khutbah saja, entah itu khutbah pertama saja ataupun khutbah kedua saja. Begitu juga membaca doa fil akhirati pada khutbah yang terakhir. Nah, fil khutbah tsaniyah. Jadi wa du'a lan doa lil mukminina kadhe wong mukmin wal mukminati lan maring wong mukmin wal mukminati lan wong mukmin wadon fil akhirati ing dalam khutbah yang terakhir. Kemudian membaca doa untuk orang yang demi kebaikan orang mukmin dan orang mukmin laki-laki ataupun perempuan pada khutbah yang terakhir. Jadi itu yang wajib dibaca pada saat melaksanakan khutbah. Bagi siapa ya? Ini dibaca oleh imam. Jadi sekali lagi itu yang dibaca dua-duanya. Jadi kalau disimpulkan rukun khutbah yang 5 ini itu dibagi menjadi 3 kalau melihat dari tempat pembacaannya. Ada yang harus dibaca pada 2 khutbah, ada yang harus dibaca pada salah satu khutbahnya saja. Pada salah satu khutbahnya. Yang harus dibaca pada 2 khutbah pertama dan kedua itu apa? Pujian kepada Allah, wasiat takwa, kemudian membaca sholat kepada Kanjeng Nabi. Itu harus ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian membaca Al-Quran yang bisa dipahami walaupun satu ayat, itu hanya berlaku pada satu khutbah saja, entah khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu juga dengan membacakan doa untuk orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan.
perempuan itu hanya berlaku pada khutbah yang terakhir. Tidak bisa dilaksanakan pada khutbah yang pertama. Tapi walaupun dilaksanakan pada khutbah pertama itu tidak menyebabkan rusaknya khutbah. Tapi tetap wajib dibaca pada khutbah yang terakhir. Ini kalau doa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan rukun khutbah. Sekali lagi, rukun khutbah itu ada 5 yang wajib dibaca pada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada 3, yaitu membaca pujian kepada Allah, kedua membaca sholat, ketiga adalah wasiat takwa. Kemudian yang wajib dibaca pada salah satu khutbah itu yang disunahkan, yang wajib dibaca pada salah satu khutbah itu adalah membaca Al-Quran, Al-Quran satu ayat yang bisa dipahami, dan yang kedua itu adalah mendoakan untuk mukmin, orang mukmin laki-laki ataupun perempuan pada khutbah yang terakhir. Itu saja yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kita mengetahui rukun-rukun khutbah, kita bisa mempraktikkan khutbah yang dibacakan kepada kita pada saat pelaksanaan sholat Jumat, sehingga kita bisa mengetahui antara sah dan tidaknya imam pada saat membaca khutbah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.